Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Iskandar. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat drop down atau data list. Orang sering mengatakan ya, jadi ada pilihan-pilihan seperti itulah ya. Contoh kita bilang seperti ini ya. Ini ada nama mahasiswa ya, ada nama Dedi, Nina dan lain-lain gitu ya. Kita akan memasukkan dia di kelas yang mana gitu. Ya sebenarnya bisa kita buat kelas misalnya unit 1 misalnya ya, unit 1 kemudian misalnya ini unit 2 gitu ya. Tapi kan lama gitu ya, kemudian pun nanti dia bisa takutnya ada bersalah-salahan. Kadang-kadang kita buatnya mungkin ketika huruf T gitu ya, misal unit 1 nih kita mau buat ya, pokoknya udah pas lah ya. Kadang-kadang kita pernah terbuat mungkin kekurangan huruf T. Jadi misalnya kita nih akan menghitung jumlah anak-anak unit 1 misalnya, maka dia nggak akan terbaca. Kenapa? Karena yang satu unit 1, yang satu lagi T-nya nggak ada gitu ya. Jadi solusinya adalah kita buat dengan data list atau kita menggunakan drop down gitu ya. Caranya adalah kita boleh blok sekaligus ya, atau kita buat satu dulu juga boleh, sama aja. Di sini kita pilih data, kemudian ada validasi data. Ya, kalau bahasa Inggris ini bukan data validation gitu ya. Ini karena bahasa Indonesia muncul validasi data. Oke ya. Ini ada dua pilihan. Pertama adalah daftar dari rentang, yang kedua daftar item gitu. Ya, kita tes yang daftar item dulu. Ya, kita pilih di sini misalnya ya, masukkan item yang dipisahkan dengan koma gitu. Misalnya unit 1, jangan dispasi, langsung koma. Koma langsung kita buat unit 2 gitu ya. Satu lagi unit 3. Oke. Ini ada tampilan ya, tampilkan daftar drop down di sel ya, kemudian tampilkan peringatan. Kalau ini kita checklist, maka dia akan mengeluarkan lambang panahnya gitu ya. Kemudian kalau kita checklist ini, klik ini, maka langsung mengeluarkan peringatan bahwasanya itu salah gitu ya. Kita tes, simpan dulu. Iya, bisa langsung muncul nih, kita klik akan muncul unit 1 gitu ya, unit 2, unit 3. Jadi namanya tuh nggak mungkin salah. Oh, misalnya kita bilang lah, kita juga bisa ngetik langsung misalnya 2 gitu ya, langsung muncul unit 2. Nah ya, kita muncul misalnya NU ya, langsung muncul dia. Bisa kita bilang lah, kita membuat misalnya pilihan misalnya wanita, pria, tinggal tadi W aja langsung muncul wanita gitu, tinggal kita ketik aja. Oke, bagaimana kalau kita misalnya ngetik kurang huruf T-nya 1 misalnya seperti ini, maka dia langsung muncul nih peringatan tidak valid ya. Itu tadi yang kita pilih tadi, peringatan tadi, maka muncul masukkan harus berupa item pada daftar yang ditentukan. Artinya yang udah kita buat tadi harus sesuai dengan itu. Nah ya, ini muncul merah seperti ini. Ya udah, kita tinggal klik aja. Ini 1 dan seterusnya. Oke, kalau kita ingin blok ke berikutnya tinggal Ctrl C saja. Kita blok seperti ini. Ya, kita drag ke bawah. Tinggal Ctrl V aja, paste ya. Ya, bisa kita hapus, kita blok semua, tekan tombol delete ya. Nah, ini seperti ini. Oke, membatalkannya gimana? Membatalkan tinggal kita blok saja lagi, kemudian kita klik data validasi. Ya, validasi data, tinggal kita hapus validasi. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang pertama ini adalah kalau seandainya kita ingin nambah lagi unit 3, unit 4, unit 5, maka kita harus buka data validasinya. Nah, kita tambahin lagi gitu ya. Nah, ada cara yang lain adalah kita tinggal buat satu buah tabel yang berhubungan sama kelas. Misal tabel kita mau buat di sheet sebelah gitu ya. Tambah sheet dulu. Kita buat di sini misalnya kelas. Dari sini unit 1, unit 2, unit 3 ya. Nah, kita akan buat misalnya ada beberapa unit lah nih cadangannya. Kita buat dulu tabelnya. Kita blok, kemudian kita buat warna ya. Oke. Kita coba dulu buat, sama ya, kita blok semua tadi sekalian aja. Kita pilih data, kemudian validasi data.
Kemudian kita pilih, nah, kali ini kita pilihnya daftar dari rentang. Nah ya, tinggal kita blok rentangnya. Kita klik ini saja, kita pilih rentangnya di sini, blok nih semuanya. Ya, jadi A3 sampai A9. Ini A3 sampai dengan A9 ya. Ada tanda sampai. Sheet 2 ini maksudnya apa? Ini ya nama sheetnya ya. Oke, tinggal kita oke saja. Kemudian tinggal kali ini kita akan hilangkan tampilkan daftar drop down di sel, kita hilangkan checklistnya. Kemudian jangan yang ini, kita pilihkan yang tolak masukkan ya. Tinggal kita simpan saja, kita lihat hasilnya. Oke, maka di sini nggak akan kelihatan nih tombol drop down-nya. Jadi gimana caranya? Tinggal kita double klik saja ya, double klik saja ya, double klik saja, kemudian dia langsung muncul gitu ya. Jadi tinggal double klik unit 1, yang di bawah misalnya unit 2. Nah, kalau salah gimana? Uni ya, kita ganti misalnya apa ya, tes lah ya. Udah. Ada masalah, data yang Anda masukkan dalam sel 5 melanggar aturan validasi data yang di setel untuk sel ini. Nah, jadi peringatannya beda seperti yang tadi. Kok tadi kan peringatannya itu tetap bisa masuk, tapi dia muncul tanda warna merah. Kalau ini dia langsung nggak bisa masuk gitu ya, tolak masukkan gitu. Oke saja. Oke, ini untuk unit 1, unit 2. Oke, jadi kok seandainya bahkan ini kan tadi kan ada di bawah ya, ada kelihatan ada 3 baris atau 4 baris tadi yang harusnya kosong, tapi yang kosong tuh nggak dimunculkan sama dia. Nah, oke, kita tambah nih ya, misalnya tambahnya unit 4. Bahkan ketambahnya di bawah nih ya, unit 4 kita tambah di bawah. Berarti kan otomatis biasanya berarti kan yang kosong-kosong ini muncul gitu ya. Kalau waktu kita klik di sini, kita buka, ternyata yang kosong itu pun nggak akan muncul. Nah ya, jadi enak nih, misalnya kita menambah unit lagi silahkan. Nah, pada kasus lain misalnya apa? Misalnya kita bilang dalam sebuah ruangan lah, ruangan ini misalnya peralatannya apa aja, ada meja, ada ini dan itu. Dan kita buat banyak tuh, misalnya ada penambahan lagi rice cooker, misalnya untuk masak dalam ruangan tuh, tinggal tambah rice cooker di bawahnya. Nah, ya, jadi tinggal kita sediakan aja tempat, tinggal kita blok. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau sana kita mau batalkan ya udah sama seperti tadi, kita batalkan. Tinggal kita buka data validasi atau validasi data. Ya, tinggal kita hapus validasi saja. Oh, saya mau ganti datanya nih nggak itu, ya udah tinggal kita blok ulang saja. Nah, gitu ya. Oke, itu cara namanya memunculkan data list. Jadi untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah pada waktu kita ingin menghitung data, misalnya apa nih ya? Menghitung data yang unit 1 saja, maka langsung muncul nih. Yang unit 1 langsung muncul ada 2 yang beli. Kenapa? Karena sama-sama tulisannya unit 1. Nah, itu tujuannya supaya sama. Jadi seandainya ada sesuatu hal yang ingin kita hitung, ya, misalnya per kelompok-kelompok gini nih, maka tulisannya tuh harus persis sama. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Silahkan cek lagi video-video kami tempat lainnya ya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.